Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CBR 250RR tipe SP Quick Shifter terbaru 2023 warna Racing Red yang dibanderol di harga 80.625.000 untuk OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visor atau windscreen-nya di sini menggunakan warna clear atau bening. Ada balutan stripping bertuliskan Honda berwarna silver ya di bagian tengah. Kemudian untuk bagian bodi depan di sini menggunakan warna merah dan merahnya ini glossy. Untuk dudukan plat nomornya dia menjadi satu dengan dudukan spionnya. Nah, di sini. Nah, untuk spionnya sendiri dia dapat berputar 360 derajat dan sangat stable ya atau sangat kuat ketika dia sudah berada di posisi terbuka seperti ini. Jadi tidak akan goyang-goyang. Nah, di bagian bodi depan di sini dibalut dengan stripping paduan warna putih, abu-abu dan hitam, racing banget tentunya. Kemudian ada tulisan CBR di bagian sebelah kiri. Nah, di sini ya, warna hitam. Kemudian untuk bagian pencahayaan, headlampnya tentunya sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Total terdapat 6 klaster. Jadi di bagian sebelah kanan ada 3 klaster, di bagian sebelah kiri ada 3 klaster. Di bagian atas ada DRL warna putih yang menjadi satu dengan sen. Jadi ketika standby dia warnanya putih, ketika sennya dinyalakan akan berkedip berwarna kuning. Nah, di bagian pemisahnya area tengah sini antara headlamp dengan DRL-nya di sini menggunakan bahan plastik asal warna hitam dengan balutan stripping warna putih. Nah, di bagian bawah headlampnya di sini terdapat seperti winglet ya, hitam doff dengan balutan stripping warna merah yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down merek Showa ya, tipenya SFFBP dengan tabung shock berwarna emas seperti ini. Kemudian di area fendernya di sini juga full menggunakan warna merah glossy. Hanya ada tulisan ABS di bagian sebelah kanan menggunakan stripping warna putih. Nah, di bagian pengereman untuk disknya menggunakan tipe wave. Jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Di area tengahnya kita bisa melihat di sini untuk grid dan sensor ABS-nya. Untuk kaliper menggunakan Nissin 2 piston. Di sini dicat menggunakan warna emas muda bertuliskan Nissin seperti ini ya, timbul. Kemudian untuk bagian velgnya di tipe atau warna Racing Red ini dia menggunakan warna emas dengan tampilan velg yang simple. Jadi palangnya dia tidak bercabang ya, tampilannya simple seperti ini. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 17, tentunya sudah tubeless. Mereknya IRC. Untuk tipe yang digunakan di sini adalah Roadwinner. Nah, di area kolongnya sini untuk area atas terdapat radiator ya. Nah, penampakan dari kisi-kisinya seperti ini, sedangkan sisanya di bagian bawah tidak terdapat cover. Nah, jadi buat kalian yang mau beli Honda CBR 250RR mending langsung beli covernya ya untuk melindungi area leheran knalpot dan blok mesinnya dari cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depan seperti ini untuk Honda CBR 250RR SP Quick Shifter atau versi tertinggi ya dari Honda CBR 250RR warna Racing Red. Nah, lanjut di bagian bodi sampingnya. Untuk bagian bodi samping di sini juga merah ya, untuk warna dasar merah, namun dipadukan dengan balutan stripping. Ada SP Quick Shifter di bagian depan. Ini salah satu yang membedakan antara tipe SP Quick Shifter dan standar. Kalau yang standar dia polos, kalau yang SP hanya bertuliskan SP. Kalau yang SP Quick Shifter dia ada tulisan SP Quick Shifter. Kemudian ada tulisan CBR 250, RR-nya besar di bagian bawahnya. Nah, untuk area tengah sini menggunakan beberapa paduan warna, contohnya warna putih, hitam, abu-abu. Kemudian ada garis-garis lagi putih, hitam, abu-abu hingga ke bagian bawah sini. Kemudian terdapat beberapa lekukan di bagian area belakang sini. Ada lubang juga di bagian belakangnya, kemudian ada stripping juga. Jadi strippingnya ditarik naik hingga ke bagian tangkinya ya, dia naik ke atas. Desainnya runcing-runcing atau lancip-lancip seperti ini. Kemudian di area tengah sini ini dipadukan dengan bahan plastik asar hitam doff. Nah, ada beberapa lubang-lubang di area tengah sini.
Kemudian terdapat stripping bertuliskan throttle by wire. Ini salah satu fitur unggulan dari Honda CBR 250RR. Jadi gasnya sudah tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan sensor. Nah, lanjut di area tengah. Di sini juga dipadukan dengan bahan plastik kasar. Untuk area bawahnya atau bagian undercowl, di sini menggunakan warna putih glossy. Kemudian ada beberapa lubang di bagian tengah. Di area bawah ada stripping bertuliskan Honda warna merah dan One Heart ya, warna merah juga di bagian bawahnya. Kemudian ada lubang di bagian depan dan di bagian belakangnya. Dia mundur ya undercowl-nya hingga ke bagian belakang sana. Nah, naik ke bagian kokpitnya, di bagian speedometer masih sama dengan generasi yang sebelumnya, full digital. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kiri ada dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Dan terdapat tulisan 3 riding modes ya di bagian sebelah kiri. Nah, 3 riding modes. Jadi si CBR ini sudah dibekali 3 riding mode. Dia posisi ada di sebelah kiri untuk tombolnya. Jadi untuk tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah kiri, di sini ada tombol lap ya di bagian depan, kemudian ada tombol hazard. Nah, ini dia, jadi sudah dibekali dengan hazard. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada mode atau riding mode ya di bagian tengah. Jadi ada 3 riding mode, yaitu comfort, sport dan sport plus, dan scene di bagian bawahnya. Kemudian di bagian kanan di sini terdapat engine cut yang menjadi satu dengan starter, jadi khas Moge. Ketika dia posisi atas, ini engine cutnya menyala. Ketika diarahkan ke bawah, kemudian kita tekan, dia akan berubah fungsi menjadi starter. Dan terdapat tulisan throttle by wire. Ini salah satu fitur unggulan dari CBR 250RR. Gasnya sudah tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sensor. Kemudian di area tengahnya untuk segitiga atasnya di sini full hitam, tidak lupa terdapat logo Honda 3D. Nah, di bagian tutup shock atasnya di sini menggunakan warna biru ya, bertuliskan SOA. Sekali lagi tipenya SFBP. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang ya. Belum ada shutter key, belum ada alarm, dan belum ada answer back. Nah, lanjut ke bagian tangkinya. Di sini tangkinya dapat menampung sebanyak 14,5 liter. Untuk tangkinya langsung tangki ya, jadi tidak dibalut dengan cover, dia langsung benar-benar tangki. Covernya hanya di bagian kanan kiri sebagai pemanis, jadi agar terkesan lebih berotot dan kekar di bagian tangkinya. Desainnya dia menonjol keluar seperti ini. Untuk warnanya full merah glossy, ada logo Honda, saya pengepak, kanan kiri warna putih. Sekali lagi strippingnya dari bagian fairing ditarik hingga ke bagian atas. Kemudian di area tengah di sini dipadukan dengan plastik kasar bertuliskan RR ya di bagian belakangnya untuk bagian tutup tangkinya. Nah, dari bagian samping kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke sektor mesin. Jadi Honda CBR 250RR ini menggunakan mesin injeksi 250 cc, 2 silinder paralel ya atau sejajar. Powernya di 42 PS untuk yang versi SPQS ya. Tentunya sudah dibekali dengan slipper clutch juga. Untuk kapasitas oli di 1,9 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, tentunya sudah dibekali dengan quick shifter. Kita akan lihat quick shifternya di sisi sebelah kirinya. Nah, ini dia untuk quick shifternya. Jadi ketika kalian memasukkan gigi di gigi 2 dan seterusnya, kalian tidak perlu menekan kopling, jadi cukup kalian injak ya. Jadi cocok digunakan untuk balap atau di sirkuit tentunya. Nah, untuk rangkanya di sini menggunakan model teralis-teralis seperti ini, dicat menggunakan warna merah glossy juga ya. Nah, full hingga ke bagian belakangnya. Nah, untuk tampilan dari perpindahan gearnya seperti ini, model congkel. Untuk step depannya, nah dia model pegas, bahan aluminium. Untuk bagian belakang, dia model klik juga. Bahan aluminium seperti ini, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, swing armnya di sini sudah menggunakan model banana, dicat menggunakan warna hitam ya. Di area tengah juga ada hager yang menjadi satu dengan cover rantai. Nah, seperti ini desainnya ke belakang. Nah, kita akan balik lagi ke sisi sebelah kanan ya. Untuk penampakan dari sebelah kanan seperti ini. Untuk bagian knalpotnya di sini menggunakan double muffler. Jadi ini Honda CBR 250RR Motorsport 250 cc dual silinder yang menggunakan double muffler. Di bagian
area depannya sini ini dibalut dengan cover bahannya plat ya, warnanya silver seperti ini. Kemudian ada cover muffler juga di sini, bahannya plat juga, hitam doff, ada beberapa lubang-lubang. Di bagian ujung juga ada end cap menggunakan warna abu-abu glossy. Nah di bagian belakangnya sini penampakan dari end capnya. Ini terdapat beberapa lubang di bagian tepinya, baik itu di bagian muffler atas maupun bawahnya. Nah untuk bagian suspensinya menggunakan monoshock model Prolink ya. Nah tersedia adjuster juga, untuk posisi adjusternya dia ada di bagian atas, untuk pernya menggunakan warna putih. Untuk penampakan dari swing armnya sisi sebelah kanannya seperti ini, jadi desainnya melengkung, sedangkan di bagian sebelah kirinya lurus. Nah untuk bagian pengereman belakang sudah disc brake tentunya, untuk disknya tipe wave, jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan Nissin 1 piston, untuk ABS-nya dual channel ya, atau ABS depan belakang. Ban belakangnya menggunakan ukuran 140/70, ringnya 17, sudah tubeless, merek IRC, tipenya Roadwinner. Nah untuk bagian jok hingga ke bagian bodi belakangnya, untuk jok bagian depannya seperti ini. Jadi desain di area depannya dia kecil supaya nyaman tentunya ketika kalian riding ya, tidak terlalu ngangkang. Kemudian di bagian belakang dia mulai lebar. Di area tengah sini dipadukan dengan plastik kasar hitam doff ya, dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian bodi belakangnya dia desainnya lebar dan runcing di bagian ujungnya. Nah di sini menggunakan bahan plastik kasar untuk bagian bodi utamanya. Namun ada tumbukan layer di bagian luarnya menggunakan plastik halus merah glossy ya. Ada balutan stripping putih bertuliskan racing. Khas dari CBR 250RR, dia punya lubang. Nah ini dia di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di area tengah putih glossy, ada colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka bagian jok belakangnya. Jadi ketika kalian ingin ganti single seat tentunya bisa. Ya untuk penampakan dari jok belakangnya cukup lebar, cukup panjang, namun di bagian belakang desainnya dia mengecil karena memang ujung bodi belakangnya dia runcing seperti ini. Nah ini yang terbaru, ada perbedaan di desain bodi belakang, dia lebih ke runcing seperti ini. Lanjut di area bawah sini full plastik kasar hitam doff, untuk stop lampnya menggunakan LED dengan desain yang tertumbuk ya. Jadi ketika standby yang menyala di bagian atas, namun ketika direm dia akan menyala dua-duanya. Jadi yang bawah akan ikut menyala. Fendernya menggunakan model gantung, desainnya mundur ke belakang jauh. Untuk penghubungnya menggunakan bahan aluminium warna silver. Kemudian ada sayap tambahan juga untuk melindungi yang dibonceng dari cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian lanjut di bagian kanan kiri ini ada sen yang menjadi satu dengan fendernya. Jadi sennya menggunakan LED juga. Ada lampu penerangan plat nomor dan mata kucing. Untuk fendernya desainnya seperti ini, jadi tidak terlalu panjang ya. Nah untuk penampakannya dari bagian bodi belakang full kurang lebih seperti ini. Kemudian dari bagian sampingnya, dan untuk penampakan dari bagian samping sebelah kanan. Kemudian dari bagian depan untuk Honda CBR 250RR SP Quick Shifter atau versi tertinggi ya, warna racing red. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.